Ya, hari ini kita akan meneruskan khotbah berseri kita ya. Kalau kita ada ininya apa? Singkatannya itu TBOG, The Book of Galatians ya saudara ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang adoption experience, pengalaman diadopsi. Nah, kita akan baca sama-sama Galatia 3 26 sampai 29. Ini adalah ayat yang belum kita baca kemarin, tetapi nanti kita akan fokus pada Galatia 4 1 sampai 7. Ya, kita akan baca sama-sama. Saya bacakan yang putih, saudara baca yang oranye. Kita akan bergantian membacanya. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kemudian kita baca ayat yang pertama sama-sama. 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat 3. Demikian pula kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang ditakluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang adopsi. Nah, saya ingin mengingatkan sedikit selama 4 minggu terakhir kepada saudara. Saya sedikit berikan Anda review atau recap. Di minggu yang ke-11 kita belajar the gospel and scripture, bahwa seluruh Alkitab itu penggenapannya ada di dalam Kristus. Perjanjian lama itu bukan kisah yang terputus-putus dan bicara tentang cerita Musa dan yang lain-lain. Itu sebenarnya berbicara tentang bayangan yang akan digenapi di perjanjian baru, yaitu penggenapannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Alkitab bukan kitab moral, Alkitab itu bicara tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kemudian minggu yang ke-12 bicara tentang the law and the promise. Ada pembagian 2 era, zaman Abraham dan zaman Musa. Zaman Abraham ada janji yang diberitakan, dan zaman Musa ada hukum yang diberitakan, ada fungsinya masing-masing, dan janji itu digenapi di dalam Kristus. Hukum Taurat juga digenapi di dalam Kristus. Nah, saya langsung ke 14 dulu karena minggu lalu ya. The tension antara law and grace, hukum Taurat dan kasih karunia, itu digenapi di dalam pribadi Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Salib adalah titik di mana kebenaran Allah tidak dikompromikan, kebenaran Allah yang menuntut keadilan dan hukuman atas dosa dilaksanakan. Tetapi pada saat yang sama, kasih karunia Allah, belas kasihan Allah dicurahkan dan dinyatakan di atas salib. Dan kita menerima kasih dan kebenaran Allah, law and grace dua-duanya di dalam Kristus. Kalau kita hanya menekankan law, mengecilkan grace, kita jadi legalis. Ada gereja-gereja yang seperti itu. Kita menekankan kasih dan kasih karunia, tetapi kita tidak menghiraukan hukum, maka kita jadi antinomian, ya, hyper grace, sehingga hidupnya tidak berubah, tetapi kita ngomongnya mengasihi. Tetapi di mana dua-duanya ini ada, kita dirubah dari dalam keluar karena pribadi Kristus, karena kasih Kristus yang mengubah hidup kita dari dalam keluar. Nah, minggu ke-13 kita belajar bahwa Kristus tidak hanya mengampuni kita, Kristus menjadi pengganti kita, substitusi kita. Status kita ditanggung oleh Kristus dan status Kristus menjadi status kita. Nah, kita bicara tentang status. Minggu ini kita akan bicara tentang status juga, tetapi status tambahan. Karena begini saudara, status kita bukan hanya orang benar, kita orang berdosa, tapi kebenaran Kristus menjadikan kita benar. Status kita bukan hanya orang kudus, kita semua orang berdosa dan bersalah, dan kekudusan Kristus yang menguduskan kita. Dan kemuliaan Kristus yang mengembalikan dan melingkupi kita. Tapi ada status
tambahan, suatu status tambahan. Bukan hanya kita orang benar, orang kudus, dan orang yang dimuliakan, tetapi kita memiliki status adopsi. Nah, banyak orang Kristen kurang paham akan kebenaran ini. Ya paham sih, makanya ada lagu kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, wah gitu kan. Tapi waktu kita nyanyi itu agak petata petete, wah aku ini anak raja gitu ya. Ngerti sih, tetapi hari ini kita akan bicara tentang bukan cuman hanya mengerti anak raja terus kita pikir kita dapat kekayaan kerajaan atau berkat kerajaan. No. Kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar mengubah paradigma kita. Oke? Jadi poin saya ada 3 hari ini. Karya Kristus dalam adopsi. Kemudian yang kedua, karya Roh Kudus dalam adopsi. Ternyata dua-dua punya peran sendiri-sendiri. Dan bagaimana kita dapat mengalaminya. Oke? Jadi saya akan mulai dengan poin yang pertama. Yang setuju dan ready katakan yes. Yes. Oke, karya Kristus dalam adopsi. Nah, kita akan melihat ada di Galatia 4. Di ayat 4 dan ayat 6. Kalau kita lihat Allah Tritunggal melakukan 2 aktivitas. Yang pertama, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Jadi anaknya diutus. Kemudian yang kedua ayat 6, maka Allah telah menyuruh, bahasa aslinya juga mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam proses adopsi ini ada 2 aktivitas yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Nah, aktivitas yang pertama adalah Allah mengutus anaknya. Jadi begini, setelah genap waktunya, jadi begini ceritanya saudara. Tuhan itu menunggu bertahun-tahun, Tuhan menyiapkan jalannya melalui nabi-nabi, melalui Abraham, melalui Ishak dan Yakub, Israel, nabi-nabi. Akhirnya muncullah Yesus Kristus ya dari Yusuf dan Maria. Genap waktunya. Apa yang dilakukan Allah? Yaitu yang pertama, 1A. Allah mengutus anaknya. Nah ini luar biasa, kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah apa yang ayat 4 gambarkan tentang Yesus? Nah ini ada kristologi di sini. Ada sebuah kristologi di sini. Ini Rasul Paulus brilian sekali. Dia menunjukkan siapa Kristus. Setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Nya itu huruf besar, bicara tentang bukan orang biasa, bukan anak biasa, tetapi ini adalah anak ilahi, pribadi Allah. Dia adalah bagian dari Tritunggal, pribadi Allah. Tetapi lahir dari seorang perempuan, berarti dia manusia. Jadi dia Allah, tetapi dia juga manusia sejati. Allah yang berinkarnasi, manusia sejati. Dan kemudian dikatakan takluk kepada hukum Taurat. Kenapa kok itu penting? Karena tidak ada manusia yang bisa mentaati hukum Taurat 100%. Tetapi anak ini yang lahir dari seorang perempuan, dia menggenapi hukum Taurat. Dia adalah Adam yang kedua. Jadi ini adalah kristologi untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, apa yang anak ini lakukan? Ya, apa yang anak ini lakukan? Nah, disinilah status tambahannya. Ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. Dari belakang semuanya yang keras. 1, 2, 3. Ia diutus untuk apa? Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Allah mengutus Kristus untuk menebus saudara dan saya yang takluk kepada hukum Taurat tetapi tidak bisa mentaati hukum Taurat. Supaya kita diterima, bukan cuma hanya jadi orang benar, orang kudus, orang yang dimuliakan, bukan, tetapi diterima menjadi anak. Wow, luar biasa sekali. Yesus Kristus menebus kita supaya kita diterima, diadopsi untuk menjadi anak. Diterima di situ bahasa aslinya adalah diadopsi. Nah, mungkin saudara mendengar kata adopsi ini konotasinya negatif. Gara-gara mungkin sinetron-sinetron, drama Korea, dia biasanya kan ceritanya kalau ada sepasang suami istri yang mengadopsi anak, kadang ada banyak cerita yang kurang enak didengar, seakan anak yang diadopsi itu diperlakukan tidak seperti anak kandung gitu ya saudara ya, tidak diperlakukan tidak adil gitu ya, diadopsi gitu ya. Mungkin bahkan saudara mungkin adalah anak yang pernah
maksudnya Anda adalah anak yang diadopsi, mungkin Anda pun punya pengalaman buruk sebagai anak yang diadopsi. Tetapi saya akan jelaskan kepada saudara kenapa kata-kata ini penting, karena waktu Rasul Paulus ini menulis ini kepada orang-orang Galatia, mereka semua mengerti budaya Romawi tentang adopsi. Nah, ceritanya begini, saudara. Di zaman Romawi beda sekali dengan sekarang, ya sekarang juga begitu sih, tapi di zaman Romawi masyarakat mengalami moral decline ceritanya. Itulah sebabnya kekaisaran Romawi itu hancur gara-gara penurunan moral. Sehingga banyak sekali perceraian, sehingga banyak sekali anak sengketa dengan bapaknya, suami sengketa dengan istrinya, sehingga masyarakat dan budaya Romawi di abad-abad late of the Roman Empire itu kehilangan kepercayaan pada pernikahan. Akhirnya banyak orang-orang yang keluarga yang tercerai-berai atau orang-orang yang akhirnya memilih untuk tidak menikah dan tidak mau lagi memiliki anak karena anaknya sudah putus hubungan atau nggak ada anak sama sekali. Maka kalau ada orang yang tidak memiliki anak atau anaknya sudah putus hubungan, mereka mencari orang yang bisa diadopsi, yang bisa diadopsi untuk bisa menjadi penerus mereka dan mengurus semua properti dan estate mereka, karena mereka tidak punya penerus dalam keluarga. Jadi itu biasa. Dan biasanya mereka cari orang yang pintar, orang yang terpelajar, orang yang bertanggung jawab, bisa memelihara mereka di hari tua dan mengurus semua kekayaan mereka. Itu orang Romawi, ceritanya begitu. Nah, kata-kata adopsi itu mempunyai makna seperti itu. Nah, ada seseorang yang namanya Francis Lyle, dia menulis buku Slave, Citizen and Sons, Legal Metaphors in the Epistles, ya. Dia bilang begini, kebenaran yang mendalam tentang adopsi Romawi bahwa anak yang diadopsi diambil dari keadaan sebelumnya, apapun itu, orang miskin atau orang biasa. Kalau dia bangsawan yang mengadopsi bangsawan, maka orang biasa ini ikut jadi bangsawan dan ditempatkan dalam hubungan baru dengan status baru sebagai anak terhadap ayah barunya. Semua hutang lamanya, kalau dia punya hutang, seketika dibatalkan atau dibayar lunas. Dan pada dasarnya anak yang diadopsi memiliki kehidupan baru sebagai bagian dari keluarga barunya. Di satu sisi ayah baru, serta memiliki semua hak istimewa sebagai anak yang diadopsi yang baru. Jadi saudara, ini yang kita terima di dalam Tuhan. Jadi saudara bukan cuma hanya diampuni dosanya, saudara bukan cuma hanya dibenarkan, saudara juga bukan hanya disucikan. Status kemuliaan Kristus jadi milik kita, tetapi lebih dari itu, status keanakan Kristus menjadi milik saudara dan saya. Wow, bukankah ini kabar baik? Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Amin. Saya anak Tuhan. Katakan amin. Katakan pada kanan kirimu, di dalam Kristus kamu anak Tuhan. Wah, amin saudara. Ya, ini luar biasa saudara. Ini sesuatu, jadi saudara bukan cuma hanya diampuni dosanya, saudara dapat status baru. Hutang dosamu sudah dibayar lunas dan saudara adalah anak. Makanya Yesus waktu dia tanyain sama murid-muridnya, guru ajarkan kami berdoa. Yesus nggak bilang gini, oke, kalau kamu mau berdoa, baginda raja di surga. Enggak kan? Dia nggak bilang pencipta langit dan bumi, pencipta jagat raya gitu ya. Dia nggak bilang gitu. Diajarin apa? Bapa di surga. Wow. Yesus ingin mengajarkan bahwa kamu bisa berelasi dengan Tuhan di surga itu sebagai Bapa. Jadi yang pertama, Kristus menebus saudara dan saya, bukan cuma hanya diampuni dosanya, bukan cuma hanya mendapatkan status orang benar, atau orang suci, atau orang mulia, atau orang kudus, tapi saudara juga anak Tuhan. Katakan sama-sama, saya anak Tuhan. Amin. Artinya Bapakmu di surga sayang, cinta sama saudara. Bapak di surga memperhatikan anak-anaknya. Bapak di surga memelihara anak-anaknya. Ini adalah kabar baik. Amin saudara. Saat ini mungkin ada banyak orang yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam ekonomi dan yang lain-lain. Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu semua pergumulan-pergumulanmu karena Dia adalah Bapak saudara. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Karya Roh Kudus dalam adopsi. Nah, di sini kita melihat tadi ada dua aktivitas Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah mengutus anaknya. Yang kedua, Allah mengutus roh anaknya. Nah, di sini dikatakan karena kamu adalah anak. Jadi sudah
Jelas, gara-gara Kristus kamu anak. Maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Nah di sini Paulus memberikan fungsi Roh Kudus yang lain. Nah Roh Kudus melahirbarukan kita. Memberikan kita hati yang percaya kepada Kristus sehingga kita bisa jadi anaknya. Tetapi Roh Kudus juga memberikan fungsi yang lain. Roh Kudus itu memberikan fungsi di mana, ngapain? Nah yang pertama ya, jadi 2A, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Terus ngapain dia? Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ayo baca, yang berseru apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Oh, Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita untuk ngomong dalam hati kita, ya Aba, ya Bapa. Jadi gini saudara, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita supaya kita bukan cuma hanya tahu saudara dan saya itu anak, tetapi kita dapat mengalami pengalaman subjektif di dalam hubungan anak dengan Bapa di surga. Jadi bukan cuma hanya tahu secara kognitif, tahu secara intelektual, tahu secara doktrin, tahu secara teologis, tetapi kita ngalami pengalaman bahwa kamu ini anak yang disayangi oleh Bapa di surga. Bahasa Yunaninya berseru atau menangis, Aba dan Bapa itu adalah krazo. Krazo itu menangis, bisa menangis macam-macam. Tetapi kalau sambungannya Aba dan Bapa, itu kalau saudara punya anak. Saudara punya anak terus nangis tiba-tiba, Papa gitu sambil nangis gitu. Itu pasti kalau kita itu papa atau mama yang baik, pasti kita akan langsung datang. Kenapa? Anakmu sedang butuh kamu. Maka ada sebuah keintiman, kemesraan. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa anakmu membutuhkan papanya, mamanya. Ada sesuatu yang mendalam, ada sesuatu yang personal. Dan anak itu tidak pernah mikir gini, kalau aku nangis, papaku datang enggak ya? Gitu. Mikir-mikir gitu ya. Coba aku gitu. Datang enggak gitu? Enggak. Dia langsung aja. Dia kalau lihat papanya langsung gini. Betul saudara? Kalau lihat papanya, gitu. Karena dia tahu papanya pasti gendong. Karena papanya pasti menyayangi. Kalau dia jatuh, langsung I want my mommy gitu kan saudara. I want my daddy gitu kan. Pasti gitu. Kenapa? Karena ada suatu kepastian bahwa papanya, dia nggak usah tanya. Papanya pasti datang. Kenapa? Ada suatu kepastian penuh bahwa bapaknya sangat sayang. Thomas Goodwin, seorang pengkhotbah Puritan, dia mendeskripsikan pengalaman Aba Bapa dengan baik. Dia bilang begini, bayangkan seorang bapak berjalan bersama anaknya yang masih kecil, memegang tangannya anak kecil itu. Anak kecil itu tahu bahwa bapaknya itu adalah ayahnya dan ayahnya mengasihinya. Namun, nah ini, tiba-tiba sang ayah berhenti, mengangkat anak itu, merangkul anak itu, menggendong, memeluknya, dan menciumnya. Anak itu memang anak bapak itu bahkan sebelum dipeluk. Tindakan ayahnya tidak mengubah status anaknya. Tapi apa yang berubah? Tetapi perbedaannya. Saat anak itu dipeluk, digendong dan dicium bapaknya, ada sukacita dalam menikmati kasih di dalam hubungan bapak dan anak. Makanya saya ya, kalau saudara jadi papa-papa ya, saya mau kasih suggestion. Mungkin kalau saudara belum pernah ngelakuin ini terus pasti aneh. Tapi saya ya, kalau saya ngelihat anak saya pulang gitu ya, saya sini. Saya peluk gitu, 30 detik gitu. Gitu. Itu saudara tahu nggak? Untuk anak saudara itu memberikan endorfin, tahu endorfin, oksitosin. Kenapa? Anak itu tahu loh, saya papanya. Tapi saya sebagai papa waktu meluk anak saya, dia merasakan kehangatan. Pengalaman bapak cinta sama anak itu bukan cuma hanya di mulut, tapi saya peragakan. Amin saudara. Papa-papa lakukan itu sama anakmu. Oh dulu saya ngelakuin waktu kecil, sekarang wis gede, aneh pak. Gitu. Nggak apa-apa, tetap lakukan. Saya waktu ketemu sama anak saya, ini sekarang lagi pisah ya sama anak saya yang sekolah di Amerika. Itu dia tingginya 187. Dia kalau meluk saya dia harus begini saudara. Wah, tapi saya peluk dia 30 detik. Wah, ya enggak saya hitungi sih, cuma ya lama gitu ya.
Tapi dia ya enjoy loh. Enjoy. Dia enjoy. Itu good. Nah saudara, Tuhan sama kita. Dia nggak mau saudara itu cuman hanya ikut seminar apologetika. Bahwa statusmu adalah anak. Hebat, ngerti saudara. Secara doktrinal ngerti. Tapi saudara ngalami nggak? Saudara merasakan nggak? Gini ya saudara. Banyak dari kita mengetahui status kita sebagai anak di dalam Kristus secara kognitif. Ngerti aku. Teologis, ngerti, bisa menjelaskan mekanismenya seperti apa. Namun seringkali kita susah merasakan dan mengalami status keanaan secara empiris. Empiris itu kita ngalami, afektif. Ini seringkali miss di banyak orang Kristen. Nah, mungkin kegerakan karismatik berusaha untuk melakukan ini dengan pujian. Sehingga waktu saudara puji-pujian saudara bisa nangis gitu ya. Saudara waktu mikirin betapa baiknya Tuhan itu bisa nangis. Tapi gini saudara, ada masalah. Waktu kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu tentang baiknya Tuhan, itu tuh gerambiang baiknya Tuhan. Gak jelas, karena biasanya kalau baiknya Tuhan, itu pasti saudara pasti nggak punya duit, dapat duit. Kan gitu ya. Pas lagi saudara sakit, disembuhkan. Pas lagi anakmu sakit, mau masuk rumah sakit, bayarnya mahal, tiba-tiba sudah ditolong orang. Terus saudara mengeluarkan air mata. Waduh, Tuhan itu baik ya. Bukan itu. Itu bagus gak bagus sambil nyanyi seperti itu. Tetapi itu sangat cetek, dangkal. Nah, gimana kita ngalami ini? Apa maksudnya? Ngalami pengalaman keanaan. Kita ngalami kasih Bapa. Salah satu teolog penulis reform yang bernama Sinclair Ferguson dari Inggris menulis buku berjudul Children of the Living God. Dia menjelaskan status keanaan yang dialami dan dirasakan secara afektif dengan menyambungkan Galatia 4 dengan perumpamaan anak yang hilang. Oke, saya akan bawa saudara ke perumpamaan anak yang hilang. Saudara tahu perumpamaan anak yang hilang? Ya, Yesus yang menceritakan. Nah, Yesus menceritakan ini banyak kita itu miss juga. Nah, ceritanya kan gini, ada seorang bapak punya dua anak, sulung sama bungsu, ya saudara ya. Kemudian yang bungsu ini kurang ajar, dia minta bagian warisan, bapaknya belum mati. Terus akhirnya bapaknya sangat baik, dia memberikan warisannya, bagian bagi anak sulung dan anak bungsu. Nah, anak bungsu dapat warisan, dia nggak tinggal sama bapaknya, dia tinggalkan bapaknya. Mau dia pergi ke negeri yang jauh. Dan apa yang dilakukan di sana? Foya-foya, pesta pora, mabuk-mabukan dengan pelacur-pelacur. Jadi dia hidup dalam keadaan yang backslide ya. Dia tidak mengingat papanya sama sekali, dia hidup seenaknya sendiri. Apa yang terjadi? Hartanya habis. Teman-temannya meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi? Dia harus melarat, dia harus kerja. Kerjanya di mana? Karena selama ini mungkin dia tidak pernah beredukasi, membangun sesuatu dengan warisannya. Dia cuma hanya pesta pora, akhirnya dia kerja di kandang babi. Dan ada kelaparan yang melanda negeri itu. Sehingga dia nggak bisa beli makan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia harus makan makanan babi. Waktu dia makan makanan babi, ketahuan sama yang punya babi. Dimarahin, itu jatahnya babi, tidak boleh kamu makan. Sehingga dia tidak bisa makan makanan babi aja nggak boleh. Disitulah dia tersadar. Tapi saudara dengarkan, di sini kita sering miss. Sadarnya dia itu bukan karena pertobatan. Dia hanya ingat, iya ya, kehidupannya hambanya bapakku, pekerja-pekerja bapakku, orang upahan bapakku, itu lebih baik daripada aku, karena mereka bisa makan. Aku makan makanan babi aja enggak boleh. Jadi lebih baik aku pulang. Nah, jadi dia pulang bukan bertobat untuk diterima jadi anak, atau dia ingin bertobat sama papanya karena dia anak durhaka, bukan. Tapi dia ingin jadi orang upahan bapaknya. Jadi ini pertobatan yang sebenarnya sangat salah. Anak yang hilang itu saat kembali kepada bapaknya memiliki suatu pertobatan yang menyimpang. Dia ingin kembali untuk menjadi upahan bapaknya. Nah, dengarkan saudara, dengarkan, penting sekali. Apa yang anak yang hilang ini lakukan, seringkali juga kita lakukan. Begini maksud saya, kalau saudara tahu saudara ini berdosa, kita datang kepada Tuhan dan berkata, oh Tuhan, aku nggak layak, aku belum bisa memiliki hubungan papa sama anak, let me fix my life. Tak betulin
hidupku dulu deh. Aku tak berbuat baik dulu. Aku tak membuktikan diri dulu. Sekarang aku belum siap. Sekarang aku siapnya bos sama pegawai. Nah, saudara mungkin saudara nggak ngomong gitu, tapi dalam hati sebenarnya ada. Banyak sekali orang ngomong kalau ketemu sama saya, kan pas lagi sepedaan atau apa, kan saya modelnya nggak kayak pendeta gitu. Setelah tahu, ini loh, ini pendeta, ini gembala sidang. Oh ya, hati-hati deh. Ngomong-ngomong, sorry loh ya Pak, tadi aku mesu-mesu Pak ya, sorry gitu ya. Ya begitu ngomong gitu ya, ojo disampaikan ya gitu, ngomong gitu, ojo disampaikan ya, nanti aku disambar beledek gitu saudara. Ya mereka bilang gitu. Atau kalau enggak gini, iya loh Pak, saya itu dari kapan hari, ada yang ngomong gini, saya pengen baptis, tapi saya ini masih belum siap dibaptis. Loh kenapa kok belum siap? Iya soalnya saya ini masih berdosa. Loh saya bilang, loh saya juga masih berdosa. Loh iya Pak, loh tapi kan Bapak pendeta. Gitu. Loh kita itu semua enggak ada yang lepas dari dosa, kita semua masih berdosa. Ya, tapi saya masih belum siap. Saudara lihat, ini semua mentalitas orang, betul nggak? Merasa bahwa belum siap, belum waktunya. Oh, aku masih belum layak. Loh ini semua pikirannya anak yang hilang loh. Anak yang hilang tuh suka mikir seperti itu. Aku belum layak. Udah kelihatannya humble ya. Kelihatannya sangat rendah hati. Duh Bapak, aku nggak layak jadi anakmu. Gini aja. Aku tak jadi orang upahan. Kasih ono aku gaji sehari-sehari aja gak apa-apa. Wah, nanti aku tak berbuat baik. Nanti aku tak membuktikan diri. Satu hari kalau Bapak melihat, angkatlah aku jadi anakmu lagi. Wah, seakan-akan, let me tell you ya, itu sombong. Saudara sombong. Karena saudara berpikir bahwa dengan perbuatan baikmu, padahal kamu ini sudah bobrok, kita semua ini bobrok. Bahkan kita mengecilkan kasih Bapa, seakan-akan Bapa itu tidak bisa mengampuni kita. Sinclair Ferguson ngomong gini, banyak orang Kristen menjalani sebagian besar hidup dengan kecurigaan seperti anak yang hilang. Oh ternyata dia bukan rendah hati, dia curiga, menghakimi bapaknya. Bahasa Inggrisnya lebih keren, prodigal suspicion. Wah, dia curiga, memandang bukan kepada kebaikan bapaknya, tetapi memandang kepada dosa dan kegagalan kita sendiri. Narsis. Seperti anak yang hilang. Kita memiliki ketidakmampuan untuk percaya bahwa keselamatan itu karena anugerah dan kasih saja. Kita sangat lambat menyadari implikasi dari ini. Kita memiliki status sebagai anak, tapi pola pikir kita seperti hamba upahan. Makanya seringkali kalau datang orang Kristen itu kan gitu. Kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan aku janji kalau engkau bereskan hutangku, anakku tak jadikan persembahkan kepadamu jadi hamba Tuhan. Sing utang bapake sing jadi korban anake. Anaknya, hah? Aku dipersembahkan jadi hamba Tuhan, gitu saudara. Kasihan loh, gitu. Tapi itu kan transaksi, kayak bos sama pegawai. Padahal nyanyinya, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi mentalnya apa? Hamba upahan. That's exactly. Saudara kalau kita perhatikan, kita tuh persis seperti itu. Si anak yang hilang tidak percaya bahwa bapaknya mampu mengasihi dia sebagai anak. Kurang percaya. Dia nggak percaya. Coba kita lihat di Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Dia bilang gini, seakan-akan humble sekali. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini di pikirannya dia. Dan berkata kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Wah, sandiwara bro. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Sebenarnya ini sangat merendahkan kebaikan dan kasih Bapaknya. Dan meninggikan diri si anak. Dia kan bilang, nanti kalau aku kerja dengan aku membuktikan diri, aku bisa diterima lagi jadi anak. Ini sombong sekali saudara. Sang anak tidak percaya akan kebaikan dan anugerah bapaknya. Padahal dia adalah anak, tetapi berelasi seperti orang upahan. Tapi puji Tuhan, Bapak yang digambarkan oleh Yesus adalah Bapak di surga. Kalau bapaknya Michael Christian, yo karepmu. Mungkin gitu saudara ya. Ya wes jadi orang upahan gitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak kita di surga nggak seperti itu. Puji Tuhan. Lihat apa yang bapaknya lakukan. Maka bangkitlah ia sang anak yang hilang.
pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tergeraklah hatinya apa? Oh, Bapak kita itu Bapak yang penuh belas kasihan. Apa yang dilakukan? Gara-gara belas kasihan itu, lihat, ayahnya itu apa? Berlari mendapatkan dia, lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Coba kita lihat satu-satu ya. Bapaknya berlari ngelihat anaknya padahal masih jauh. Anaknya belum ngomong apa-apa, anaknya belum mengucapkan semua yang di pikirannya tadi itu. Bapaknya lari mendapatkan dia. Coba lihat, siapa yang menghampiri kita? Bukan kita yang menghampiri Tuhan. Tuhan yang menghampiri kita. Tuhan yang cari saudara. Kalau saudara berpikir, aku cari Tuhan, Pak. No, hatimu itu kosong. Hatimu itu begitu haus akan sesuatu. Itu Tuhan yang menggerakkan. Dan akhirnya Tuhan ketemu. Saudara bukan menemukan Tuhan, Tuhan yang menemukan saudara. Dan apa yang dilakukan? Dirangkul, dicium. Itu yang Bapa di surga lakukan saat kita kurang percaya akan status kita. Saat kita berlaku seperti anak yang hilang, dia berlari menghampiri saudara. Dia merangkul saudara. Dia mencium saudara. Saudara, saya seringkali selama pandemi ya, waktu mulai onsite tuh, kita mulai onsite tuh kan, tempat ini kan enggak sepenuh kayak gini kan, ada gonggang-gonggangnya. Dan saya waktu pulang ketemu sama banyak orang baru, enggak pernah ke gereja Gibeon. Terus dia cerita sama saya, Pak, saya itu ya enggak pernah dengar khotbah kayak gini. Saya biasanya kalau di gereja di jamah Tuhan itu biasanya pas lagi puji-pujian, Pak. Saya bisa nangis, saya bisa merasakan plong hadirat Tuhan gitu. Tapi waktu pandemi kan itu enggak ada, saya kering, Pak. Saya buka YouTube, saya nemu khotbah apa sih, gak kenal, saya gak kenal Bapak, saya pencet aja. Saya dengarkan khotbah Yangel, Pak. Pusing katanya. Tapi itu loh, yang koneksi gospel itu. Wah, dia bisa. Saya waktu sampai situ, HP saya ditunjukkan sama saya, HP saya jelek, Pak. Suaranya itu ya bukan suara surround atau apa gitu. Tapi saya waktu denger itu, saya tuh udah tahu loh tentang salib, denger Paskah, saya udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Saya nangis, Pak. Nangis tuh bukan nangis biasa, sesungguhan, sampai bojoku bingung. Dia bilang gitu, kok bisa? Loh, saya ini nonton lewat HP jelek loh, Pak. Saya bisa nangis. Tak pikir itu mungkin karena saya lagi fenomenal lah, lagi galau. Terus Tuhan tangkap. Besok saya ulang lagi khotbah yang lain. Ya gitu, tepak wayai gospel itu, Pak. Saya dengar, nangis lagi, Pak. Saya coba, tadi saya datang, Pak. Loh, kok saya duduk di sana, kok saya bergetar menemukan kasih lagi ya Tuhan. Saya nangis, padahal puji-pujiannya aku gak ngerti lagu Bapak kabeh. Lagu sing zaman-zaman dulu sing lagu tradisi-tradisi itu dibuat band, gak ngerti aku lagu. Malah tepak nyanyi-nyanyi gak nangis, Pak. Tepak wayai khotbah kok bisa nangis. Dengerin. Saya gak pernah cerita tentang kesaksian-kesaksian yang mendayu-dayu yang membuat saudara nangis. Saya cuma cerita apa? Yesus, salib, Injil. Bapak berlari mendapatkan orang yang haus, merangkul orang itu, mencium dia. Dengan apa? Injil. Kalau saudara perhatikan, ini yang Bapak lakukan. Makanya firman Tuhan di Roma 8 ayat 15 paralel dengan Galatia 4 ayat 6. Sebab, ayo baca sama-sama ayat 15 ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa.
Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Bapa merangkul kita, Bapa mencium kita dengan mengirim roh kudusnya ke dalam hati kita. Supaya oleh roh itu kita menemukan kasih Bapa dan kita bisa bilang ya Aba, ya Bapa. Itu adalah panggilan yang sangat intim, mesra, mendalam, personal, ada kepastian. Charles Spurgeon berkata begini di dalam khotbahnya The Father Kissed Him dari Lukas 15. Sang anak yang hilang memiliki status keanakan yang menunggunya. Jubah, cincin, anak lembu yang gemuk, semuanya setelah disediakan. Tapi anak itu nggak percaya. Jadi apa yang bapaknya lakukan? Sang ayah merangkulnya dan menciumnya. Sang ayah mengingatkan dan meneguhkan penerimaannya dengan menunjukkan tindakan yang intim dan mesra. Dirangkul dan dicium. Melalui kuasa Roh Kudusnya di dalam hati kita, Tuhan ingin merangkul saudara, mencium saudara, merasakan, supaya saudara merasakan dan mengalami kepastian dan kehangatan kasih Bapa. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya saya gak pernah bosen. Waktu saya menyiapkan khotbah ini sendiri, saya pun juga dijamah. Kenapa? Karena ini yang membuat kita sadar bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Saudara dengarkan ya saudara. Tadi ini ya, intim, mesra, mendalam dan personal. Itu nggak bisa hanya lewat seminar. Nggak bisa. Nah saya ngerti, kita ini ada di dalam ekosistem yang sangat emosionalisme. Apalagi Gen Z sama Gen Alpha. Senangnya emosional. I don't feel like it. Feeling semuanya feeling. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa pengetahuan, doktrin, tetapi kalau saudara nggak mengalaminya, percuma saudara. Saya berdoa supaya saudara melalui khotbah ini, saudara mulai terus bisa merasakan dan menemukan kasih yang mula-mula di dalam Kristus. Nah, mungkin saudara tanya, oke pastor, saya mau mengalaminya. Gimana kita dapat mengalaminya? Oke? Nah, dengarkan. Saudara, saya pernah baca quote ya. Saya pernah baca quote. Kan kalau di Instagram, di TikTok itu banyak yang kasih klip-klip khotbah, termasuk ya khotbah Gibeon ada di sana sih saudara. Terus tapi saya sedih karena gini, ada orang pernah nulis quote begini, oh kita semua pernah ditolong Tuhan di masa lalu. Kalau hari ini hatimu dingin, hatimu tawar hati, ingatlah pekerjaan Tuhan di masa lalumu, saat Tuhan menolongmu, waktu kamu tidak punya duit, wah, waktu kamu sakit, disembuhkan, kamu ditelantarkan, Tuhan pelihara. Jangan lupakan itu. Kalau kamu ingat itu, nanti kamu tidak akan tawar hati, tapi kamu akan semangat lagi. Oh, semua orang bilang amin gitu. Let me tell you, itu tidak akan cukup. Mengingat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu, waktu kamu gak punya duit, mendapatkan terobosan, waktu kamu sakit, mendapatkan kesembuhan, waktu kita punya hubungan yang retak dipulihkan, puji Tuhan, itu baik. Tapi itu nggak akan membuat hati kita merasakan keintiman yang mendalam dan merasakan kasih Bapa yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Tuhan menolong kita secara finansial, Tuhan menolong kita dengan menyembuhkan tubuh kita yang sakit, menolong kita dengan menjawab doa, itu nggak cukup. Coba lihat bangsa Israel. Apa yang bangsa Israel alami setiap hari? Setiap hari bangsa Israel itu punya mujizat. Loh, mana loh? Roti turun dari langit. Ayo coba, saudara pernah nggak krosan jatuh dari langit? Setiap hari lo ngalami kayak gitu. Bingung nggak saudara? Biasa. Mereka malah bilang, bosen aku pengen balik ke Mesir. Loh lihat, setiap hari dapat tiang awan, tiang api. Kalau malam kedinginan ada tiang api. Begitu matahari terbenam, tiang awan tuh jadi tiang api. Itu SIG-nya itu kalau misalnya mau bikin itu animasi itu susah itu gimana tuh, dari awan terus tiba-tiba jadi api. Setiap hari ngeliat mujizat temen. Tapi apa? Bersungut-sungut. Coba saudara lihat, bangsa Israel tuh ngalami mujizat. Nggak ada air, Musa tok keluar air dari batu loh saudara. Ndi ono batu mbok ketuk keluar air, nggak ada. Dia mungkin
Melihat itu takjub, tapi itu tidak membuat dia merasakan. Dengarkan saudara, mengalami kasih Bapa melalui Roh Kudus yang sesungguhnya tidak terjadi karena mujizat jasmani atau kebaikan Tuhan yang bersifat pemeliharaan fana. Enggak, saudara, enggak bisa. Kok bisa sih pastor? Kok pastor menghakimi? Saya bukan menghakimi. Saya kasih tahu kepada saudara. Ini ya kata-kata tadi itu, intim, mesra, mendalam, personal, kepastian yang penuh. Saya buktikan kepada saudara. Kita nggak bisa intim dan mesra dengan Tuhan kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai Tuhan yang memberkati engkau dengan secara keuangan. Nggak bisa. Sebagai Tuhan yang memeliharamu. Kenapa? Karena kita hanya melihat Tuhan sebagai apa? Bos, cukong, gaji. Betul nggak? Hanya dapat duit. Saudara, banyak anak tidak merasakan kasih Bapa, padahal anak itu diberikan mobil. Betul? Disekolahkan di luar negeri. Papanya bilang, "Papa ini sayang. Ayo minta apa? Mobil, beli. HP, beli. Sekolah apa? Tak beli, no." Tapi tidak pernah dipeluk, tidak pernah ada bicara tentang hal-hal yang baik, komunikasi yang mesra. Kita nggak bisa mengalami Tuhan sebagai Bapa, nggak bisa intim kalau kita hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memberi mujizat. Karena bisa-bisa kita melihat Tuhan seperti apa? Dukun. Maaf ini saya keras, kenapa? Ini seperti ini. Kita hanya lihat dia miracle worker. Tuhan yang nyembuh-nyembuhin. Tuhan yang ngasih-ngasih makan 5.000 orang. Yesus loh ketemu sama orang banyak itu. Menyingkir. Kenapa? Karena tahu bahwa mereka akan menjadikan dia raja. Loh lah bener sih raja toh. Tapi raja versi mereka. Kita itu suka melihat Tuhan versi kita. Bukan Bapa. Kita tidak bisa mesra dengan Tuhan hanya sebagai Tuhan yang menjawab doa. Memberikan nubuatan tentang masa depan. Dikasih tuntunan. Maka kita hanya melihat Tuhan sebagai tukang ramal. Guamia. Apa bedanya? Halo? Karena kita cuma hanya mempergunakan Tuhan. Timothy Keller mengatakan sangat jelas. Religious people find God useful. Gospel people find Him beautiful. Orang beragama menganggap Tuhan itu berguna. Orang berinjil memandang Tuhan indah. God is not means to an end. Tuhan bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhanlah tujuannya. Keindahannya di Tuhan. Saya tanya sama saudara semua, dan ini saya tanya kepada diri saya sendiri. Apakah kita melihat Tuhan berguna, bermanfaat? Atau engkau melihat Tuhan, kita melihat Tuhan indah, beautiful? Atau kita cuma hanya melihat Tuhan berguna? Seringkali kita ngelihat, kalau mau jujur, kita hanya lihat Tuhan itu hanya Tuhan yang berguna. Mungkin saudara tanya, wow pastor, it's true. Gimana caranya supaya aku bisa lihat Tuhan beautiful? Gimana caranya supaya aku bisa lihat Tuhan itu indah? Let me tell you something. Caranya ada di ayat tadi. Kita tidak dapat memisahkan pekerjaan Roh Kudus ayat 6 sama 7 dari karya penebusan Kristus. Tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang, Tuhan aku mau mengalami Engkau, tapi kita nggak mau merenungkan salib. Kita hanya merenungkan salib pas Natal, pas Paskah, atau salib aku sudah tahu. Sehingga yang tak butuhkan sekarang duit. Kalau saudara melihat Tuhan seperti itu, saudara nggak heran. Saudara hanya melihat Tuhan berguna. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan penebusan Kristus. Jadi intinya begini, pengalaman dengan Roh Kudus yang membuat kita bisa mengalami kasih Bapa hanya dapat terjadi melalui karya penebusan Kristus di salib. Apa yang dilakukan Allah Bapa saat mengirimkan anaknya, kita dapat petunjuknya di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Berhenti dulu.
Apakah ayat ini bilang dengan memberikan terobosan keuangan? Dengan menyembuhkan yang sakit? No. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bobrok, memberontak melawan Tuhan. Lompat ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, musuh Allah, yatim piatu, musuh Allah, memberontak, diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ini yang Allah Bapa lakukan saat mengirimkan anaknya. Waktu Allah Bapa mengirimkan anaknya disalib, Kristus sang anak secara tidak adil dihukum bagi saudara dan saya, ditolak karena saudara dan saya, diisolasi untuk saudara dan saya, diabaikan ganti saudara dan saya, diremukkan untuk membayar harga hutang dosa kita, supaya kita yang adalah musuh-musuh Allah dapat diterima, dapat dibebaskan, dapat diperhatikan oleh Tuhan, dapat didampingi oleh Tuhan, dapat dipulihkan oleh Tuhan. Disalib, kasih dan kebenaran bertemu, law and grace kiss. Disalib, kasih dan kebenaran Allah mencium saudara, merangkul saudara, menghampiri saudara, untuk mengingatkan kita. Allah menjamah hati kita, mengingatkan kita. Setiap kali kita merenungkan salib, setiap kali kita merenungkan ini semua, Tuhan mengingatkan melalui roh Allah, roh anaknya di dalam hati kita. Ya Aba, ya Bapa, bahwa kamu bukan cuman hanya orang yang diampuni dosanya, tetapi kamu menjadi anak-anak Allah. Kamu adalah kepunyaan Allah sendiri. Inilah Injil. Kasih Kristus, kasih Bapa, saudara dapat rasakan pada waktu saudara melihat salib. Dengarkan, tanpa salib Kristus, kita akan selalu melihat Tuhan berguna, bermanfaat. Kalau saudara cuma lihat mujizat yang lalu, saudara pasti bilang, Tuhan, kau pasti sanggup melakukan mujizat berikutnya. Tapi saudara tidak melihat Tuhan itu indah. Tapi waktu saudara lihat salib, how can I be orang yang sudah berfoya-foya menghamburkan warisan dengan pelacur-pelacur. Aku melacurkan diri dengan berhala-berhala, tetapi Tuhan masih terima aku. Padahal aku cuma mau jadi hamba upahan, Bapak cium aku. Itu yang salib lakukan kepada saudara. Galatia 4 ayat 7, ayat yang terakhir. Jika kamu bukan lagi hamba, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, kalau orang yang sudah lama di gereja, terutama kalau teologi kemakmuran, dengar ahli waris, pasti lo langsung konotasinya apa? Materi. Oh, kekayaan kerajaan, oh, kekayaan bangsa-bangsa akan kita jarah jadi milik kita dalam nama Yesus, kan gitu kan? No. Yang dimaksud di sini, kita ahli waris bersama dengan Yesus oleh Allah. Dengarkan, kita mendapatkan Tuhan sebagai Bapak kita. Saya baik sama istri saya bukan supaya saya dibikinkan kopi. Saya mencintai istri saya bukan karena benefit. Saya rela bangun pagi nemenin istri saya kemana, bukan karena saya nanti supaya dimasakkan, bukan. Tapi karena saya senang bisa berelasi and spend time karena cinta. Saudara datang sama Tuhan ada maunya, atau karena memang Tuhan itu indah buat saudara? Dan saudara gak akan bisa melihat Tuhan indah kalau saudara tidak melihat salib.
Dan apa yang salib lakukan buat saudara? Untuk menunjukkan bahwa kamu itu gak layak. Tapi dia menghampiri, merangkul, mencium untuk menunjukkan. Meskipun kamu gak layak jadi anak, tapi kamu, aku bayar lunas untuk jadi anak-anakku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Dr. Martin Lloyd Jones, dia bilang begini, untuk menjelaskan, Allah tidak lagi menjadi Allah yang jauh bagi kita. Dia bukan Allah yang kita percayai hanya secara intelektual, teologis, dan doktrinal. Itu semua mungkin terjadi pada orang yang bukan anak. Penyembahan dan doa kita yang spontan itu adalah spontanitas seorang anak yang melihat papanya. Bukan hanya spontanitas, tapi trust, ada percaya. Anak kecil yang mempercayai, tidak menganalisa. Dia tahu bahwa Aba adalah bapaknya. Orang dewasa mungkin memandang dari jauh dan bersikap formal, seakan berhadapan dengan orang penting. Tapi anak kecil datang sambil berlari ke arah dan langsung memeluk kaki ayahnya. Dia memiliki hak yang tidak dimiliki orang lain. Insting itu ada di dalam setiap anak, sehingga dia berseru, Aba, Bapa. Saudara, sebelum saya tutup, ada beberapa dari antara saudara sedang dibawa Tuhan di dalam perjalanan iman untuk mengalami kasih Bapa. Bukan sekedar doamu dijawab, bukan sekedar masalah keuanganmu dibereskan, bukan sekedar masalah penyakitmu disembuhkan atau hubunganmu dipulihkan, tapi kamu dibawa Tuhan untuk mengalami Bapa lebih lagi dalam hubungan Bapa dan anak. Sehingga meskipun masalahmu sepertinya belum selesai, meskipun doamu sepertinya belum terjawab, tetapi pendampingan Bapa tidak pernah terlepas dari kehidupan saudara. Karena saudara adalah anak-anaknya. Amin, saudara. Perenungan reflektif sebelum kita tutup. Apakah kita melihat Tuhan indah, atau hanya melihat Tuhan berguna dan bermanfaat? Apakah kita hanya melihat kebaikan Tuhan hanya dalam terobosan jasmani dan pemeliharaan yang fana saja? Atau kita memandang karya kekal penebusannya melalui salib? Apakah saudara melihat Bapa indah, atau hanya melihat Tuhan sebagai cukong, bos, dukun, tukang ramal, guamia? Hari ini bertobat. Bertobat dari melihat Tuhan hanya sebagai sarana yang berguna. Saya bersalah, saudara bersalah, kita semua sudah seperti itu. Seperti anak yang hilang. Gospel response-nya, ingatkan diri akan Injil. Pandang salib, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus, supaya kita yang dulu musuh, saudara dan saya adalah yatim piatu, tetapi didamaikan, ditebus, diberi status menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Terima ini dalam hati saudara. Bertobat, khotbahkan Injil salib, supaya saudara bisa merubah pandangan saudara. Tuhan bukan hanya berguna dan bermanfaat, tapi Dia indah. Ahli waris bukan tentang benefitnya, tapi ahli waris adalah Tuhan sendiri. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Karena Injil kita tidak hanya bersyukur, karena Injil kita tidak hanya bersyukur akan berkat jasmaninya, tetapi kagum akan keindahan karya penebusan Allah melalui salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil kita tidak memandang Tuhan berguna, namun kita memandang Tuhan indah. Karena Injil kita tidak hanya mengetahui status kita secara teologis, tapi Roh Kudus menuntun hati kita untuk mengalami dan merasakan kepastian kasih Bapa yang kognitif jadi afektif. Amin, saudara. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.